الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي لم يتخذ صاحبة ولا ولدا. هو الحي القيوم، هو الحي لا يموت، والإنس والجن يموتون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق، دين الرحمة والعدالة، صلى الله عليه وعلى آله وإخوانه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أيها المسلمون، أوصيكم وإياي بتقوى الله، فقد فاز المتقون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله سبحانه وتعالى، وخير الهدى هدى نبينا ورسولنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Hadirin jemaah Jumat hafizakumullahu taala jami'an. Pada hari Jumat yang berberkah ini, khatib mewasiatkan wasiat yang paling berharga di dunia ini, yaitu untuk selalu menjaga ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jagalah setiap perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala dan jauhilah segala larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Dan janganlah di antara kita ini meninggalkan dunia yang fana ini kecuali menjaga kualitas keislamannya, kualitas keimanannya, dan kualitas keihsanannya hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jemaah Jumat rahimakumullahu taala jami'an. Pada khutbah Jumat yang singkat dan berkah ini, khatib akan bawakan tema Ramadan adalah momentum untuk masuk surga sekeluarga. Para hadirin dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, Rasulullah SAW memberikan motivasi kepada kita bahwasannya kita semua umatnya adalah umat pemenang, bukan umat pecundang. Nahnul akhiruna as-sabiquna yaumal qiyamah. Kita merupakan umat akhir zaman, tetapi as-sabiqun merupakan umat pemenang yaumal qiyamah, di hari kiamat kelak. Menang dalam artian secara kualitas. Kita merupakan umat yang pertama kali akan masuki surga Allah Subhanahu wa taala sebelum umat-umat yang lainnya. Secara kuantitas, kita merupakan as-sawadul a'zam, umat yang paling banyak yang akan memenuhi, yang akan memasuki surga Allah Subhanahu wa taala. Apa kuncinya para hadirin azakumullahu taala jami'an? Di antara kuncinya adalah barakatuz zaman. Kita diberkahi usia kita, kita diberkahi umur-umur kita, kita diberkahi ibadah-ibadah kita, para hadirin dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan adanya bulan-bulan, waktu-waktu spesial untuk mendulang pahala, melipat gandakan amal soleh para hadirin dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di antaranya adalah bulan suci Ramadan. Di antaranya ada malam Lailatul Qadar. Bulan Ramadan sebentar lagi, kurang lebih 1 pekan kita akan bersua menikmatinya para hadirin dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka terkait dengan ini, Rasulullah SAW memberikan motivasi kepada para sahabatnya dan kepada kita semua. Atakum Ramadan syahrul mubarak. Telah datang kepada kalian bulan Ramadan, bulan yang dipenuhi berkah, dilipat gandakan kebaikan, dibebaskan orang-orang yang menjadi penghuni neraka selama memiliki akidah tauhid. Kemudian faradallahu ta'ala alaikum siyamahu. Pada bulan Ramadan diwajibkan puasa yang berberkah, yaitu puasa Ramadan. Tufattahu fihi abwabus sama. Pada bulan Ramadan sebulan penuh, pintu-pintu langit dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala, pintu-pintu surga dibuka lebar-lebar oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan wa tughallaqu fihi abwabul jahim. Pintu-pintu neraka ditutup rapat-rapat oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada celah untuk bisa keluar atau masuk sebaliknya. Wa tughallu fihi maradatus syayatin. Bahkan setelah
kondisi di langit dikondisikan dengan keberkahan bulan Ramadan, di dunia juga seperti itu untuk mendukung fokusnya ibadah kita dibelenggu, dirantai punggawa-punggawanya setan. Walillahi fihi lailah, bahkan ditambah lagi keutamaannya. Pada bulan Ramadan itu ada satu malam yang khairu min alfi syahr. Ketika kita mendapatkannya pada malam tersebut, seolah-olah kita beribadah seperti beribadah 1000 bulan. Solat-solat kita, bacaan Al-Quran kita, sedekah kita, dan lain sebagainya, perhatian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi di sisi lain, bulan Ramadan ini, Rasulullah SAW mengajarkan pada bulan Ramadan ini untuk tidak ananiyah, untuk tidak egois. Bahwasanya di 10 hari terakhir memang Rasulullah mengencangkan ikat pinggangnya, tidak bergaul dengan keluarganya, tidak mencampuri keluarganya. Ahya lailahu, menghidupkan seluruh malam-malamnya dan tidak tidur. Tetapi ingat, aiqadha ahlahu, beliau juga menjaga keluarganya, mengajak anak istrinya untuk menghidupkan bulan Ramadan, beribadah berjamaah pada bulan Ramadan, perhatikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Qu anfusakum wa ahlikum nara, dan kita semua berkewajiban yang pertama memperbaiki diri kita dulu, yang selanjutnya orang yang terdekat, ahlikum, anak istri kita, mari kita ajak masuk surga sekeluarga, perhatikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Khairukum khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli, sabda Rasulullah SAW. Lelaki yang terbaik adalah lelaki yang berkualitas memperhatikan istrinya, menyayangi keluarganya, para hadirin. Dan saya, kata Rasulullah, merupakan suami yang paling berkualitas. Itulah taklir dari Rasulullah SAW. Oleh sebab itu pertanyaannya, apa petunjuk hadyu Rasulullah SAW ma'a ahlihi fi Ramadan? Apa petunjuk Rasulullah? Apa yang dilakukan oleh Rasulullah bersama keluarganya, anak istrinya, membersamai bulan Ramadan, perhatikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Ada 5 hal. Yang pertama adalah ta'limuhunna, Rasulullah mendidik keluarganya. Yang kedua adalah hasuhunna, Rasulullah memotivasi keluarganya untuk fastabiqul khairat, melakukan amal-amal soleh. Dan yang ketiga adalah husnu al-ishrah, Rasulullah SAW memperhatikan keluarganya, menyayangi keluarganya pada bulan Ramadan. Dan yang keempat adalah khidmah, yaitu memperbaiki kualitas layanan keluarga pada bulan Ramadan. Dan yang terakhir adalah al-jamaah, menjaga persatuan dan kesatuan ibadah secara berjamaah, dan itu dimulai dari keluarga kita, perhatikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ta'limuhunna yang pertama adalah mendidik keluarga kita. Di antara yang dicontohkan oleh Rasulullah, pada suatu ketika Aisyah radhiyallahu taala anha, Allah bertanya, Lailatul Qadar, apa yang harus saya ucapkan? Apa yang harus saya lakukan? Quli, katakanlah, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Perbanyaklah doa, wahai istriku yang tercinta Aisyah. Quli, Allahumma, ya Allah, innaka afu, sesungguhnya Engkau adalah zat yang maha pengampun, tidak pernah bosan untuk mengampuni dosa-dosa hambamu yang sangat banyak ini. Maka ampunilah dosa-dosa kami. Fa'fu anni, maka ampunilah dosa-dosa kami ya Allah. Itulah salah satu pengajaran yang dilakukan oleh Rasulullah kepada istri-istrinya. Yang kedua, istri beliau yang bernama Hafsah diajarkan salah satu rukun-rukun puasa, bahwasanya man lam yubayyit an-niyah fil lail fala siyama lahu. Puasa Ramadan merupakan puasa wajib, maka niatnya pun harus diniatkan pada malam harinya, minimal sebelum azan subuh berkumandang, perhatikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik niat di awal Ramadan dan niat setiap malamnya. Adapun puasa sunat, misalkan puasa Senin Kamis, seseorang terlambat sahur, tapi belum makan, belum minum, dia kemudian bangun setelah qomatnya imam, maka dia boleh langsung berpuasa sunnah meskipun tanpa tabyid, niat di malam hari, para hadirin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan bagi kita, Ustaz, saya ini masih kekurangan ilmu. Bagaimana saya mengajar istri saya? Bagaimana saya mengajar anak-anak saya tentang hukum-hukum puasa? Jangan khawatir. Sekarang ada yang namanya seminar, webinar, tablik akbar, kajian-kajian di Zoom.
maka kita fasilitasi anak istri kita untuk bisa menonton tabligh akbar, menghadiri tabligh akbar Ramadan, dan itu adalah bagian dari ku anfusakum wa ahlikum nara ta'limuhunna. Dan yang kedua adalah memberikan motivasi kepada keluarga kita untuk memaksimalkan ibadahnya mumpung ada kesehatan, mumpung ada umur, mumpung ada kesempatan para dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antara contohnya Rasulullah memberikan motivasi kepada anak istrinya untuk menghidupkan salat-salat malam pada 10 hari terakhir pada bulan Ramadan. Diajak istrinya ke masjid yang tidak berhalangan, yang tidak datang bulan. Diajak anak-anaknya yang perempuan ke masjid. Untuk apa? Untuk menghidupkan malam-malam Ramadan, berjamaah salat malam para dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kaidahnya la tamna'u ima Allahil masajid. Kalau ada istri-istri kita, ada ibu-ibu mau salat malam, salat tarawih, jangan dilarang. Siapkan hijabnya, siapkan tempatnya yang terbaik para dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, termasuk anak-anak kita. Tapi kewajiban bagi anak-anak yang masih kecil, maka kewajiban pertama bukan pengurus masjid, tapi bapaknya. Yang laki-laki tempatkan sebelah kanannya supaya dia tidak ribut, tidak liar dengan teman-temannya, ribut di masjid. Bapaknya lah, simpan anaknya di sampingnya. Ku anfusakum wa ahlikum nar. Begitu pula ibu-ibu dengan anak-anak perempuannya, para dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, Rasulullah memberikan contoh motivasi, mengizinkan istri-istrinya untuk iktikaf di masjid. Luar biasa ya. Istri-istri Rasulullah beriktikaf, bahkan setelah Rasulullah meninggal dunia, dilanjutkan perjuangan iktikafnya 10 hari terakhir, berdiam diri di masjid, bukan untuk tidur, bukan untuk makan, tetapi untuk fokus beribadah, di antaranya untuk mendapatkan malam Lailatul Qadar, para hadirin dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ketiga adalah apa yang dilakukan Rasulullah dengan keluarganya pada bulan Ramadan, yaitu husnul isyrah. Menyayangi keluarganya, memperhatikan keluarganya, para hadirin dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, di antara bentuk perhatian Rasulullah SAW sangatlah banyak para hadirin dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya Rasulullah menjaga romantisme pada bulan Ramadan. Tetap beliau mengecup istri-istrinya dengan kecupan kasih sayang. Jangan beralasan karena kita bau mulut sama-sama berpuasa, kita hajar, kita boikot istri kita. Kita tidak mengajak ya semacam ngobrol istri kita. Bahkan Rasulullah mencontohkan mengecup kasih sayang istri-istrinya. Bahkan di 20 hari awal atau malam pertama Ramadan, beliau menyempatkan berhubungan intim dengan keluarganya di malam hari tentunya. Kemudian Rasulullah juga adalah memperhatikan penampilannya. Jangan gara-gara Ramadan kita tidak memperhatikan kualitas badan kita, bau, tidak mandi, acak-acakan rambut kita. Tapi Rasulullah sampai dalam kondisi iktikaf pun beliau menyisir, disisir rapi oleh keluarganya, dikeramasi. Bahkan ketika istrinya berkunjung ke masjid untuk iktikaf, beliau pun perhatikan, antar sampai ke pintu, yakinkan keamanannya, keselamatannya. Dan itu adalah ya contoh Rasulullah SAW dalam berlaku terhadap keluarga-keluarganya. Kemudian yang keempat, apa yang dilakukan oleh Rasulullah? Melatih istri-istrinya, keluarganya untuk memaksimalkan layanan pada bulan Ramadan. Apa maksudnya? Istri-istrinya dilatih untuk membuat bilik-bilik beliau untuk beriktikaf di masjid. Istri-istri beliau dilatih untuk menyiapkan karpet, sajadah untuk sholat malam. Istri-istri beliau disiapkan untuk menyiapkan segala sesuatu yang berkaitan dengan ibadah Ramadan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan sampai menyisil, berkeramas. Rasulullah sempat mengeluarkan kepalanya lewat jendela masjid, kemudian dikeramas oleh istrinya, disisir oleh istrinya, para hadirin dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan suatu malam Rasulullah sempat luput, hampir terlambat sholat malam. Maka istri-istri beliau berfungsi sebagai alarm, membangunkan, wahai Rasulullah, wahai suamiku, bangun. Maka bagi istri-istri, ibu-ibu yang mendengarkan khutbah Jumat ini di luar, jangan khawatir, meskipun kita datang bulan, kita tetap akan mendapatkan pahala selama kita ta'awun, bekerja sama dengan suami yang kita cintai. Siapkan bajunya, setrika baik-baik, suamiku mau ke masjid. Siapkan buka puasanya, siapkan sahurnya, bangunkan kalau terlambat, siapkan songkoknya. Jangan sampai mau ceramah, lari kanan lari kiri, kemana songkok saya? Siapkan siwaknya, siapkan ya itar, parfumnya. Maka insya Allah ibu-ibu pun, para istri pun mendapatkan pahala yang sama.
perhatikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir adalah Rasulullah mengajarkan kepada anak istrinya untuk menjaga persatuan kesatuan, di antaranya dimulai dari ibadah-ibadah. Rasulullah SAW pertama-pertamanya tidak mengajak anak istrinya untuk sholat malam, tapi di 10 hari terakhir, terutama malam 27, Rasulullah mengajak istri-istrinya, ayo bangun, yang tidak datang bulan ke masjid sholat malam, anak-anakku yang perempuan juga ke masjid, apatah lagi dengan yang laki-laki. Maka Rasulullah mengajak mereka untuk sholat berjamaah, ibadah berjamaah, perhatikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan bahkan Rasulullah mengizinkan mereka untuk iktikaf. Ya, istri mereka itu istri Rasulullah hampir semuanya beriktikaf, ya, membuat bilik-bilik untuk ya berlomba-lomba mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Qultu ma sami'tum aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi hamda syakirin. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa ikhwanihi wa tabi'in. Amma ba'd. Faqala Allah Ta'ala wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Hadirin sedang jemaah Jumat, hafizakumullah taala jami'an. Di antara tiang agama Islam, setelah keimanan dan amal soleh, kita perhatikan kualitas iman kita dan amal soleh kita. Tiang selanjutnya adalah tiang watawasaw bil haqqi watawasaw bis sabr. Umat Islam diberikan karunia oleh Allah Subhanahu wa taala untuk saling mengingatkan, untuk saling mengajak kepada kebaikan. Jangan bosan-bosan untuk mengingatkan dan mengajak kepada kebaikan. Begitu pula jangan bosan-bosan untuk mendengarkan hal-hal yang positif yang membangun diri kita untuk lebih baik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka apa yang telah kita sampaikan tadi, 5 cara untuk mengisi Ramadan dengan keluarga kita adalah balighu anni walau ayah falyubaligh asyahid minkum al-ghaib. Selanjutnya kita harus menyampaikan amanah ini, ilmu ini, faidah pelajaran ini kepada keluarga kita, kepada istri kita, kepada anak-anak kita. Jangan sampai ilmu tersebut masuk telinga kanan dan keluar telinga kiri. InsyaAllah umat Islam akan diberkahi dengan dakwah, dengan perjuangan, dengan amar ma'ruf nahi mungkar dan saling mengingatkan. Wadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Yang terakhir, mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan sesisa bulan Sya'ban ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita semua dipertemukan dengan bulan suci Ramadan dalam keadaan sehat iman, sehat juga fisik kita, agar kita bisa maksimal mengisinya dengan beribadah dengan keluarga, anak istri kita. Amin ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka qaribun mujibud da'awat ya qadiyal hajat. Allahumma a'izzal islam wal muslimin wa ahlikil kafarata wal musyrikin wal munafiqin wa dammir a'da'aka a'da'ad din. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna sigara. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ballighna Ramadan, Allahumma ballighna Ramadan, Allahumma ballighna Ramadan imanan wa ihtisaba. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Mari dirikanlah salat. Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ada imam. حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله
Staw, istaqimu i'tadilu. Luruskan dan dirapatkan safnya. Allahu Akbar. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض الملك القدوس العزيز الحكيم هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين وآخرين منهم لما يلحقوا بهم وهو العزيز الحكيم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهدي القوم الظالمين قل يا أيها الذين هادوا إن زعمتم أنكم أولياء لله من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين ولا يتمنونه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعلمون الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى الله أكبر الله أكبر الله أكبر
الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين الله أكبر سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد من كثيرا طيبا الله أكبر سبحان ربنا لا سبحان ربنا لا سبحان ربنا الله أكبر الله أكبر سبحان ربنا لا سبحان ربنا سبحان الله أكبر تحيات لله والصلوات الطيبات السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد صليت على إبراهيم وعلى إبراهيم محمد وعلى آل محمد وما باركت على إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم إنا نسألك من عذاب القبر ومن المحيا والممات ومن شر فتنة اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله